Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar online bersama saya, Ibu Fitriani SPD, dan mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu prakarya kelas 9, materi sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, memahami sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. Sarana budidaya ikan konsumsi meliputi bahan, alat, dan wadah budidaya. Yang pertama, bahan budidaya ikan konsumsi. Terdiri dari benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul pula. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih gurami berukuran minimal 100 gram, ikan mas 5 cm sampai dengan 8 cm, benih nila 8 cm sampai dengan 12 cm, dan benih lele 5 cm sampai dengan 8 cm. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Berikut adalah contoh ilustrasi ataupun gambar dari benih ikan. Gambar A adalah benih ikan lele dan gambar B adalah benih ikan gurami. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan. Apakah sistemnya ekstensif, semi-intensif, dan intensif? Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres, sehingga meminimalisir tingkat kematian dari benih tersebut. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, kalian perhatikan gambar A. Isi plastik dengan air dan benih ikan. Lalu biarkan terapung di permukaan air selama 10 menit. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar B. Masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit, agar mudah beradaptasi dengan kondisi air kolam. Kalian perhatikan gambar bagian C. Biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dari kemasan benih atau plastik. Pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan yang digunakan ada yang pakan alami dan ada juga pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan,
berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Ilustrasi gambar berikut adalah contoh dari pakan. Gambar bagian A adalah pakan alami dan gambar bagian B adalah pakan buatan. Pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pembesaran ikan secara ekstensif. Pembesaran ikan secara ekstensif adalah teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini, kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Dan pembesaran secara ekstensif dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Yang kedua, pembesaran ikan secara intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan ditambah dengan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya, seperti dedak. Pembesaran secara semi-intensif dilakukan di kolam air tenang. Yang ketiga adalah pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan ditambah dengan pakan alami. Ilustrasi gambar berikut adalah contoh cara pemberian pakan. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan, waktu, dan caranya. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Gunakan pakan yang aman. Hindari pemberian pakan berupa bangkai karena kurang aman terhadap ikan dan dikhawatirkan memberikan efek samping pada ikan yang akan dikonsumsi kelak. Pakan diberikan sesuai perkembangan ikan, di mana ukuran pakan buatan dapat disesuaikan dengan besarnya mulut ikan. Jangan sampai ukuran pakannya jauh lebih besar daripada ukuran mulut ikan tersebut. Banyaknya pakan ditentukan dari bobot ikan secara keseluruhan, atau pakan diberikan sesuai target panen yang diinginkan. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisaran 0,3% sampai dengan 0,5% dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton yang merupakan pakan alami bagi ikan. Jenis pupuk yang digunakan ada pupuk alami atau pupuk kandang dan ada juga pupuk buatan. Pupuk alami atau pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan seperti sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan.
Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang bertujuan untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya, sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya, misalnya ikan, udang, dan plankton. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH air yang baik yaitu 6 sampai dengan 8. Sedangkan suhunya 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Salinitasnya 0 ppt sampai dengan 5 ppt untuk air tawar, 6 ppt sampai dengan 29 ppt untuk air payau, dan 30 ppt sampai dengan 35 ppt untuk air laut. Kecerahan terlihat dari intensitas cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian, yaitu kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala ataupun permasalahan. Salah satu kendala yang bisa terjadi adalah serangan hama dan juga penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Oleh karena itu, dapat diberikan obat-obatan untuk mencegah atau menanggulangi hama dan penyakit. Dan obat-obatan ini ada yang jenisnya alami, ada pula yang jenisnya buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya tembakau, akar tuba, kipait, dan juga daun pepaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia. Obat buatan ini harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia dari obat buatan tadi hanya mematikan sumber penyakit, tidak mematikan ikan, dan harusnya mudah terurai. Ilustrasi berikut adalah contoh dari obat-obatan untuk budidaya ikan. Peralatan budidaya ikan konsumsi. Peralatan yang digunakan cukup banyak, dan di sini ada 3 contoh peralatan, yaitu serokan lamit atau jaring, ada alat sortir, dan yang ketiga ada timbangan. Wadah budidaya ikan konsumsi. Wadah yang bisa digunakan untuk budidaya ikan konsumsi antara lain kolam, bak, akuarium, keramba jaring apung, dan keramba jaring tancap. Kolam.
Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu, sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang dilaksanakan. Ada 3 sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan. Yang pertama, tradisional atau ekstensif. Maka kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Yang kedua, semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Yang ketiga, ada kolam intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan juga fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu ada kolam pemijahan, kolam untuk penetasan, kolam untuk pemeliharaan dan pembesaran, dan juga pemberokan induk. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam untuk pembesaran sebaiknya tanah dasar yang subur. Jika dipupuk dapat menumbuhkan pakan alami yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan. Desain kolam pun bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, lingkaran, trapesium, segitiga, bahkan bentuk tidak beraturan sekalipun. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan dan lokasi. Dan bentuk kolam yang umum digunakan adalah kolam yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Perlu diperhatikan tentang persyaratan teknis konstruksi kolam. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai pematang kolam, dasar kolam, dan juga pintu air. Pematang kolam dibuat untuk menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar. Jika pematang ini menggunakan tanah, maka jenis tanah yang digunakan haruslah kompak, harus kuat, dan juga kedap air agar pematangnya tidak mudah bocor. Selanjutnya ada dasar kolam dan saluran air yang dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Saluran air dibuat keliling dan tengah. Saluran air ini dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengeringan kolam dan pemanenan ikan. Pintu air pada kolam terdiri dari pintu masuk dan keluar yang terpisah. Bak. Bak ada beberapa jenis, yaitu ada bak beton, bak fiber, dan bak terpal. Desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menyiasati lahan yang terbatas dan juga kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik
disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan, yang kedua tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran, yang ketiga keseimbangan antara volume air dan penyangga. Penyangga bak harus kuat sehingga bisa menahan beban dari air tersebut. Yang keempat, dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu, kemudian diberi sekam. Yang kelima, ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Yang keenam, distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. Yang ketujuh, adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. Akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Kata akuarium berasal dari bahasa Latin, yaitu aqua yang artinya air dan area yang artinya ruang. Jadi, akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati keindahannya. Fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya ikan dapat dimanfaatkan untuk pengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya. Ukuran ketebalan kaca berkisar antara 3 mm sampai dengan 16 mm. Adapun ukuran ketebalan kaca untuk dasar akuarium sebaiknya ditambah 1 mm sampai dengan 2 mm lebih tebal daripada ukuran dindingnya. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal pula ukuran kaca. Hal ini diakibatkan karena semakin besar ukuran akuarium, maka volume atau beban air yang akan ditahan oleh akuarium tersebut lebih besar. Keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan. Mengingat daerah perairan di Indonesia sangat luas. Dan perairan yang bisa digunakan ini termasuk perairan darat dan juga perairan laut. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari dua bagian, yaitu kerangka dan kantong jaring. Kerangka berfungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan atau memanen. Kantong jaring apung berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Jaring apung secara sederhana bisa dibuat dari bambu atau dari bahan lain yang cukup kuat. Keramba jenis ini biasa digunakan di aliran air sungai atau selokan dengan arus air yang cukup besar. Dan perlu diperhitungkan konstruksi wadah secara baik dan benar agar diperoleh wadah budidaya yang mempunyai masa pakai yang lama. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan adalah yang pertama, arus air. Diusahakan pilihlah tempat yang arus airnya tidak terlalu kuat, namun tetap ada arus airnya supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta dapat menghanyutkan sisa makanan dan kotoran. Tingkat kesuburan jenis perairan yang baik
untuk digunakan dalam budidaya ikan di jaring apung adalah perairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Tingkat kesuburan tinggi berpengaruh buruk terhadap ikan karena kandungan oksigen pada malam hari relatif rendah. Yang kedua, bebas dari pencemaran. Adanya penambahan benda atau materi ke dalam perairan dapat menimbulkan perubahan kualitas air, sehingga dapat mengurangi fungsi air tersebut. Kualitas air. Perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan, sehingga ikan tersebut bisa tumbuh dengan baik. Yang keempat adalah konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, dan juga tali. Gambar berikut adalah salah satu contoh ilustrasi dari konstruksi keramba jaring apung. Tugas: identifikasi wadah budidaya ikan konsumsi. Tadi sudah Ibu jelaskan beberapa wadah yang biasa digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Pilihlah 3 nama wadah budidaya ikan, kemudian sebutkan jenis ikan konsumsi apa saja yang dibudidayakan di wadah tersebut. Kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.